Kalau sudah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa melakukan webinar malam ini dengan tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga acara kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Satya Negara dari SRB Provinsi Bengkulu. Sebelum kita memulai acara kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Speakernya tolong dimatikan Bapak Ibu. Bentar ya. Jendela. Kita mulai aja acara kita malam ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri kita hari ini, yaitu pemateri 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Jeki Maratika dengan materi model pembelajaran Olisian dari SRB Maluku. Kemudian pemateri kedua Ibu Titin Subari SPD dari SRB Kepulauan Riau dengan materi bank soal. Kemudian pemateri 3 Ibu Fitri Artika SRB Sumatera Utara dengan materi rumah belajar. Kemudian pemateri 4 Ibu Ramidasari dari SRB Provinsi Bengkulu dengan materi edugame. Untuk mempercepat waktu, saya mempersilakan pemateri 1. Rumah belajar memiliki fitur utama rumah belajar yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, laboratorium maya. Begitu juga dengan fitur pendukung rumah belajar yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, edugame. Rumah belajar bisa diakses di laman https belajar.kemdikbud.go.id atau bisa download di aplikasi Rumah Belajar di Play Store. Saat saya melaksanakan pembelajaran inovatif, blended learning, itu saya menggunakan bank soal sebagai asesmen. Jadi awalnya saya mengajak siswa untuk mengakses sumber belajar, ya, nonton video, melihat MPI, dan lain-lain terkait materi pembelajaran yang saya berikan. Kemudian di akhir saya
meminta siswa untuk mengakses bank soal dengan soal yang sudah saya tentukan sendiri. Seperti ini Bapak Ibu fitur bank soalnya. Ya, ini halaman depan dari bank. Sekian Bapak Ibu dari saya. Terlebih terkurang mohon maaf apabila ingin ditanyakan, nanti saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titin atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Dan untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan waktunya untuk bertanya. Ada yang mau bertanya atau yang kurang dimengerti, dipersilakan. Atau udah jelas? Udah cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua sudah siap? Pemateri yang kedua kita melangkah ke Mbak Fitri Artika. Udah siap, Mbak? Udah, kalau udah siap, kita dengan segala hormat kami persilakan Mbak Fitri Artika membawakan materi rumah belajar dari SRB Sumatera Utara. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Artika. Saya adalah guru SD di Serdang Bedagai dan peserta pembatik level 4 Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membawakan materi portal rumah belajar. Tadi seharusnya rumah belajar dulu, baru ke Bu Titin, tapi nggak apa-apa, karena saya agak lambat tadi masuknya. Baiklah, izin share screen. Kita langsung aja ke ininya. Bentar. Nah, ini adalah tampilan rumah belajar dari web. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah sering menggunakan rumah belajar? Sudah ya, sudah ada. Berarti kita tinggal sedikit menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini. Rumah belajar ini bisa juga kita download aplikasinya di HP kita melalui Play Store. Nah, rumah belajar ini bisa digunakan oleh umum, guru, dan juga siswa. Rumah belajar, fitur utamanya ada 4, yaitu kelas maya, sumber belajar, kemudian bank soal tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Titin, kemudian laboratorium maya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang 4 fitur rumah belajar ini. Fitur utamanya yang pertama, kelas maya. Kita buka dulu kelas maya. Nah, kelas maya ini kita bisa membuat kelas untuk siswa kita. Di sini ada banyak kelas, kita juga bisa bergabung di sini. Sebelumnya kita harus login dulu ke pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini untuk guru, yaitu ini kalau di rumah belajar ada pembatik. Nah, kami SRB ini semuanya ikut pengembangan ini, pembatik 2022. Bapak dan Ibu juga bisa mengikutinya, tapi tahun depan di tahun 2023. Karena dia eventnya setahun sekali. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan ketika mengikuti pelatihan ini. Selain pembatik, ada banyak sebenarnya. Bisa kita lihat di sini, pelatihan. Kita cari di sini pelatihan terbaru. Nah, di sini ada bimbingan teknis akun pembelajaran. Di mana lokasinya bisa kita daftar. Biasanya ini secara daring. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Singkat-singkat aja. Kemudian ada blok pena. Blok pena ini adalah fitur yang menyajikan materi, sebuah fitur yang menyajikan seperti blog.
Bisa kita klik di sini, kita bisa menulis, mengirim tulisan kita ke sini. Kita juga bisa membaca tulisan, ini contohnya ya, pemanfaatan edugame rumah belajar sebagai upaya membangun fondasi numerasi sejak dini di PAUD. Nah ini tulisan, artikel, bisa kita lihat di blok pena. Kita juga bisa mengirim, tentu caranya yang pertama kita daftar dulu, baru masuk. Nanti kita bisa mengirim artikel ke sini, nanti dikurasi dan bisa ditampilkan di sini. Kemudian edugame ini nggak saya buka, nanti akan dibawakan oleh teman saya materinya. Jadi nanti biar teman saya menjelaskan. Kemudian yang ini ada augmented reality. Ini yang terbaru, fitur yang terbaru yang ada di rumah belajar. Sinyalnya. Iya, jaringan, Bu. Iya, benar. Nah, jadi singkat saja untuk augmented reality itu nggak kelihatan ya, masih nggak jalan ya, Bu ya? Nggak kelihatan. Jadi ini aja, kita hentikan aja presentasinya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau augmented reality itu dia awalnya adalah sebuah gambar 2 dimensi, kemudian kita gunakan Android kita yang sudah kita install aplikasinya, kita arahkan ke gambar seperti scan barcode, nanti gambar tersebut berubah dia menjadi bentuk 3 dimensi. Jadi nanti baru bisa dia. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa coba lihat di portal rumah belajar di fitur augmented reality bagaimana cara kerja dari AR itu. Oh, kayaknya ada ini. Bentar ya, Bu. Belum bisa juga. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, sepertinya itu yang saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung lihat di portal rumah belajar, bisa mencoba beberapa fitur di situ, bisa melihat, bisa mempelajarinya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya dari Ibu Fitri Artika, SRB Sumatera Utara, yang memberikan banyak sekali pemahaman tentang rumah belajar dan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Nah, dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi atau yang kurang jelas, dipersilahkan waktunya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang edugame. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke materi 3, yaitu dari teman saya seprovinsi, Ibu Ramida Sari, dengan membawakan materi edugame. Kepada Ibu Ramida Sari, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan dari host. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramida Sari. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya dari SD Negeri 15 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang edugame. Namun saya tidak membuat slide, karena saya akan langsung saja kita praktekkan bagaimana memanfaatkan fitur edugame di rumah belajar. Kenapa saya sangat tertarik dengan edugame ini, memilih edugame yang saya terapkan di praktik baik pembelajaran di kelas saya, karena ketika saya mengajak anak-anak untuk memperkenalkan rumah belajar mungkin dari sumber belajar, dari kelas maya, sepertinya mereka langsung terdoktrin, oh ini belajar ini. Tapi ketika saya langsung kenalkan ke edugame sebelum ke fitur yang lain, ayo nak kita coba edugame dulu. Nampaknya mereka antusias, makanya saya setiap memperkenalkan di kelas, beberapa kali saya roadshow, saya workshop di beberapa sekolah,
hal pertama yang saya tunjukkan ke mereka adalah rumah belajar itu edugame. Nah, jadi mereka tertarik untuk, oh iya ternyata bisa main game sambil belajar, itu kalau di kelasnya. Kalau sama guru-gurunya biasanya saya memperkenalkan fitur bank soal, sumber belajar dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengakses edugame? Kemarin banyak kendala dari teman-teman, katanya apakah harus login untuk menggunakan 20% waktunya per hari atau 30% digunakan untuk main game. Jadi ketika kita arahkan ke game yang bagi dia merasa bermanfaat karena sebelumnya dia sudah mempelajari, kemudian dia menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran yang telah dia pelajari sebelumnya, kemungkinan mereka akan jadi lebih semangat, dan bukan kemungkinan, sudah saya terapkan ternyata mereka lebih antusias. Bapak Ibu juga bisa nanti menyumbangkan game-game untuk menambah, memperkaya fitur game rumah belajar ini, seperti kami kemarin pada level 4, level 3 kemarin tugasnya itu membuat MPI, membuat game, membuat AR dan VR dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dijadikan aset di edugame di rumah belajar. Saya kira tidak terlalu susah kan, maksudnya seandainya kita belum punya akun, dan saya tanya memang kebanyakan mereka belum punya akun rumah belajar. Sambil berjalan, maksud saya sambil, karena akun itu kan perlu daftar, sebenarnya tidak susah sih daftar, bagaimana kita daftar seperti daftar di medsos WA, Facebook dan sebagainya, kan kita daftar juga. Cuman memang butuh beberapa data, tapi kalau mau langsung ya kita bisa langsung sebagai tamu, kita akses kita akses rumah belajar sebagai tamu, bisa kita langsung pakai. Begitu juga dengan fitur-fitur yang lain. Namun kalau kita login, kita punya lebih banyak akses seperti menyumbangkan game atau membuat bank soal dan sebagainya. Saya kira itu saja Bapak Ibu dari saya. Kenapa saya mengangkat edugame? Sekali lagi karena saya menerapkannya di anak-anak saya kebetulan untuk pembatik level 4 ini tentang edugame. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke host pada Bu Putri ya. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ramida Sari atas pemaparannya tentang edugame, sangat menarik sekali. Mungkin nanti suatu saat kalau udah habis ini saya masih bisa belajar dengan Ibu Ramida Sari. Boleh. Sama-sama belajar Bu, sama-sama Ya, belajar. sama-sama belajar ya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan waktunya untuk bertanya. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua. Baiklah, selanjutnya pemateri yang ke berapa ini? Berapa? 4. Pemateri yang keempat yang menggantikan Pak Yukwantoro, ada Pak Yudit Wijaya, SRB Kalimantan Timur, yang akan membawakan materi tentang Google Site. Pak Yudit, siap Bapak? Siap Ibu. Bapaknya sudah siap. Oke, kami persilakan untuk Bapak memaparkan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini saya hanya sebagai pengganti, tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan. Izin saya. Oke, sudah kelihatan ya halamannya? Ya. Oke. Jadi untuk memulai Google Site, Bapak dan Ibu bisa caranya dengan seperti ini, dengan cara mengaktifkan Google terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa dengan cara mengklik titik 9 pada kanan atas di sebelahnya akun Google ini ya. Nah, ini kita bisa klik. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa mencari di bagian bawah dengan nama site. Ini ya.
Jadi jangan sampai terkecoh. Ada slide, ada site. Right, ada side. Iya. Ntar kita cari di sini. Oke. Lihat bawah lagi. Nah, kalau misalnya belum ketemu, Bapak Ibu bisa, kalau di mana namanya, di kita menggunakan akun Belajar ID cepat bisa langsung ketemu halamannya seperti ini ya. Kontennya itu mirip-mirip seperti PowerPoint. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada bagian gambar. Nah, di bagian yang tulisan tebal ini adalah tulisan tebal yang bahkan Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian yang ada garis tipis 3 ini, di sini kita bisa untuk memberikan keterangan atau isi materi. Nah, jadi mau bentuknya seperti apa, di sini Bapak Ibu bisa menyiapkan. Nah, kemudian di bawahnya akan lebih banyak lagi, seperti kita mungkin tugas kita di pematik level 4 itu bisa kita misalnya menambahkan sini untuk mengecilkan, itu kita bisa menggunakan ini, kemudian memberikan daftar isi. Setelah itu ini kalau memberikan gambar yang bergerak, jadi nanti misalnya kita klik kanan, klik kiri, nanti dia akan menggambar, gambarnya bisa bergerak. Nah, kita bisa berpindah-pindah gambar, bisa menggunakan namanya carousel gambar. Nah, ini baru saja ditambah oleh pihak Google. Kemudian di sini kalau misalnya kita membuat tombol, itu bisa menggunakan ini, Bapak dan Ibu ya. Dan tidak kalah pentingnya kalau misalnya kita pernah memberi materi di Instagram ya, ataupun di mana namanya, di Facebook. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengklik ini, link media sosial. Nah, jadi nanti dia akan terhubung otomatis dengan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini sebagai bahan tambahan konten, ini kan juga tidak kalah pentingnya dalam penilaian pembatik level 4. Ini bisa kita tambahkan link YouTube. Nah, jadi nanti akan muncul kotak besar di sini ya. Itu bisa buka halaman YouTube. Setelah itu misalnya kita memberikan kalender ke dalam Google Sheet, bisa klik dengan bagian sini. Nah, kemudian kalau berikutnya misalnya kita memberikan peta ke dalam sekolah kita, kita bisa tambahkan di sini. Nah, kemudian kalau kita mau berikan dokumen berupa misalnya Google Doc ataupun file PDF, Bapak dan Ibu bisa menambahkan ini, menu ini ya, dalam halamannya. Kemudian memberikan presentasi, nah ini juga memberikan berupa analisis, dan kita bisa nambahkan spreadsheet, kemudian formulir, dan juga berupa gambar diagram. Kemudian kalau misalnya kita membuat Google Sheet, tidak kalah pentingnya adalah memberi nama seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini nama site-nya kita, supaya nanti kalau kita nyari di Google Drive ataupun kita membuka file namanya kita, itu kita bisa tinggal mengetikkan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen mempublikasikan halaman webnya, kita bisa klik pada bagian publikasi. Nah, ini tinggal kita beri nama Bapak dan Ibu ya, alamat web yang kita inginkan. Nah, supaya bisa yakin bisa misalnya kita share dan yakin bisa dibagi ke orang lain, ke publik, kita bisa klik pada bagian setelan. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan Google sebagai bahan untuk mengukur analisis, nanti supaya bisa gampang diaktifkan oleh Google. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu Bapak dan Ibu semuanya, supaya tidak kemalaman kita pada malam ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bapak atas pemaparannya Google Site-nya
Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan waktunya untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi yang terakhir dengan Pak Jeki Marantika. Sudah siap, Pak? Pak Jeki Marantika? Kalau sudah siap, oke, lanjut, Pak. Jelaskan materi. Iya, makasih Ibu Moderator. Maaf saya kasih mati ini dulu ya. Terima kasih Ibu Moderator untuk waktunya. Maaf, Bapak Ibu saya punya maklum backgroundnya ada sedikit gangguannya. Oke, saya lihat ya supaya tidak membuang waktu soalnya di sini juga sudah telat. Oke, saya izin share screen ya. Pembelajaran saya dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan juga PMM. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Belum bisa next. Oke, pasti Bapak Ibu bertanya apa itu modul pembelajaran OILIS? Ya, modul pembelajaran OILIS ini adalah suatu modul pembelajaran yang dimana kita menggunakan sebuah masalah secara kontekstual atau secara nyata buat peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan literasi dan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan games atau permainan dalam sebuah diskusi, sehingga memang proses pembelajaran itu akan happy fun lah, dengan siswa akan memperoleh konsep untuk memecahkan sebuah masalah, sehingga menjadikan peserta didik itu sebagai pembelajaran mandiri lah, pembelajar mandiri. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri, OILIS kepanjangannya dari observing, identifying the problems, learning resource iterasi, integrating games dan end discussion, dan solve the problems, dan terakhirnya adalah conclusion. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan terkait sintaks OILIS. Yang pertama adalah observasi. Itu dimana pasti Bapak Ibu tahu namanya observasi pasti pengamatan. Jadi guru itu memberikan instruksi kepada setiap kelompok di mana sesuai gaya belajarnya untuk melakukan observasi atau pengamatan pada lingkungan sekitar, sehingga pembelajarannya bersifat kontekstual atau berbasis kontekstual. Di sini Bapak Ibu pada modul pembelajaran OILIS ini saya menerapkan dengan diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi pada kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dengan materinya itu pada mata pelajaran IPA adalah prinsip kimia hijau. Nah, pada observasi ini, sebelum observasi itu sebelumnya saya sudah asesmen diagnostik non kognitif untuk mencari tahu, untuk memilah-milah atau mempetakan siswa yang masuk dalam kelompok gaya belajar audio, ada juga yang gaya belajar kinestetik maupun gaya belajar visual. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa nanti lihat itu instruksi kepada setiap kelompok itu untuk melakukan observasi. Ya, sahabat saya stop screen dulu ya. Sedangkan yang kinestetik mereka melakukan namanya working gallery Bapak Ibu. Jadi saya menempel 12 prinsip kimia hijau itu, saya sebagai guru atau pendidik memfasilitasi dengan menempel peristiwa-peristiwa prinsip kimia hijau yang ada di saya tempel di depan papan tulis. Nanti satu kelompok itu yang gaya belajar kinestetik itu dua orang, saya minta 2 orang maju dulu, mereka membaca dan memahami prinsip kimia hijau itu, kemudian mereka berjalan terus sampai di prinsip kimia hijau ke-12, kemudian yang lain ikut. Nah, seperti jadi di situ sudah memunculkan gaya belajar kinestetik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya mau sampaikan tujuan OILIS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik, kemampuan literasi sesuai sintaksnya, kemampuan pemecahan masalah dengan konsep, dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam belajar dengan aktif dalam kelompok. Sedangkan prinsipnya itu masalahnya secara kontekstualnya yang dijadikan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan literasi, kemampuan berkolaborasi antar peserta didik, dan kemampuan mencari masalah dengan konsep. Nah, dari sini
terjadi peningkatan pada proses diskusi dengan melakukan sebuah games, yaitu dengan games puzzle. Kita lanjutkan lagi. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup? Saya mau bertanya tapi saya lupa. Nah sekarang saya baru ingat apa yang mau saya tanyakan. Pak Yudit, di sini saya kan pakai Google Site, tapi di Google Site di Google saya itu nggak ada site-nya. Itu gimana misalnya mau menampilkan di drive-nya Google saya Oh, tuh? pakai akun yang biasa, Bu ya? Iya ya, masalahnya. Iya. Jadi kayak mana Coba. tuh Pak biar Google site-nya tuh ada tampil di sana? Oh, sebentar. Kita coba saya share screen ya. Ya. Oke, sudah kelihatan Bu ya? Nah, lanjut Pak. Ya, ini menggunakan akun biasa. Ya. Tinggal diketikkan ya, Google Site. Google Site. Nah, tinggal masuk ke sini Bu. Google Site sign in. Itu diklik yang muncul pertama kali bagian atas. Nah, dia langsung ke sini Bu. Sama aja sih. Oh, sama yang menggunakan Belajar ID. Cuma dia kelemahannya kalau di Google Slide ini kita nggak bisa ngasih komentar dari orang lain. Ada kelemahannya ya. Oh iya. Iya. Makanya kemarin saya usul sama DRB, saya pakai Google Slide atau Blogger atau WordPress. Nah, terus disaranin pakai ini aja, pakai Blogger atau WordPress karena di situ kita bisa masukkan komentar-komentar. Jadi nanti kalau misalnya blogernya misalnya sudah jadi, alangkah bagusnya Bapak dan Ibu ini share ke anak-anak, nanti ngisi komentar-komentar. Iya, jadi semakin banyak komentar, semakin bagus bilang DRB-nya. Gitu. Yes, kalau kalau saya pengalaman saya udah buat blog itu dari pandemik, gara-gara pandemik corona itu kan, jadi membuat saya jadi buat blogger karena saya kan jauh sama siswa saya, gimana saya mau ngasih materi sama siswa saya, jadi saya buat blog terus saya sharekan ke WhatsApp anak-anak murid saya biar dia bisa masih tetap belajar dengan materi saya melalui blog yang udah saya buat, udah saya pakai gitu Pak dulu blognya. Iya. Jadi ada manfaatnya, ternyata blognya terpakai waktu pembatikan, jadi tinggal dilanjutkan aja lagi. Iya, mending begitu Bu, daripada memang sih lebih mudah kalau kita pakai Google Site, cuma ya itu kelemahannya Bu. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya dari pertanyaan saya. Nah, selanjutnya kita ada sesi hiburan ya, kuis yang akan dikasih atau diberikan oleh Mbak Fitri Artika, dan nanti ada hadiahnya pulsa 50.000 dari Mbak Fitri Artika yang bisa menjawab kuis yang diberikan oleh Mbak Fitri Artika. Kepada Mbak Fitri Artika, kami persilakan untuk share kuisnya. Nah, ini ada kuisnya nih. Ya, sudah saya share Bu di kolom chat. Kita pakai kuisis, nanti peringkat pertama itu nanti yang dapat. Iya. Silakan Bapak dan Ibu bergabung. Kalau pemateri enggak ya? Kalau pemateri enggak. Khusus untuk peserta. Khusus untuk peserta. Oke Bu, khusus untuk Iya, peserta. siap. Biar menarik peserta untuk ikut webinar terus ya Bu. Iya. Iya, bisa. Berapa soal ini? Oke, Bu Ramida. Pertama, Sana Tausi.
Bu Dewi, Martini Nasution, Pak Jeki. Boleh. Jadi Bu Ramida pemateri ya? Ya. Pak Yudit pemateri, Fitria pemateri, Bu Dewi kayaknya. Bu Dewi ya. Oke, jadi Bu Dewi kirim nomor HP-nya di chat aja, di chat atau ke WA saya juga bisa. Sudah. Nanti saya kirim WA saya ya. Sudah Ibu Mbak Fitri? Sudah. Ya, terima kasih banyak atas gamenya, sangat menghibur yang udah tengah malam ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga kepada pengisi materi malam ini, Bapak Guru hebat yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Guru hebat yang berasal dari berbagai provinsi dapat menjadi amal jariah buat Bapak Ibu di yaumil akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan Foto dengan pakai tangan siapa ya. saja. Salam rumah belajar. Ayo, siapa yang fotokannya? Fotokan, siapa yang fotokannya? Ya, salam rumah belajar. Sudah, selamat malam. Terima kasih banyak Terima atas kasih Ibu, izin. Ya, terima kasih Bu Ibu. terima kasih buat pesertanya dan pematerinya. Assalamualaikum. Makasih juga Ibu. Lain Salam kali kalau sehat kami buat semua. webinar selanjutnya jadi peserta lagi ya Bu. Bisa Siap, membantu insya jadi Allah peserta. Bu. Terima kasih yang pengisi materi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.